야, 그 연장들 다 내려놔. 내려놔, 새끼들아. 야, 왜? 니는 뭐야, 이씨. 하지마, 확 다 죽여버리기 전에. 그 세차장 옆에 있는 당구장 말하는 거 아니야? 갖고 와, 이씨. 아니야, 여기 애들 싸움 나가지고. Masih bertema gangster. Dalam video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah film yang gelut-gelut lagi. Ini dia The Outlaw. Film ini berlatar di distrik Garibong, di mana terdapat dua geng besar asal Cina. Yang pertama adalah geng Venom, yang kedua adalah geng Isu. Geng-geng ini seringkali terlibat dalam konflik pergelutan. Dan kali ini terlihat dua orang dari kedua geng itu terlibat dalam pertengkaran yang hampir berujung saling tusuk. Namun, di tengah keributan itu muncul seorang pria bertubuh besar bernama Masugdo. 그 세차장 옆에 있는 당구장 말하는 거 아니야? 일로 와. Pria ini datang dengan tenang dan berusaha meredam situasi yang memanas. Baik polisi maupun para anggota geng, semuanya menghormati si Masugdo ini. Dengan mudahnya dia membuat dua orang itu menurut, dan dia pun langsung pergi begitu saja dengan santainya. Kemudian Masugdo beserta timnya mendapatkan tugas untuk melakukan investigasi pada kasus penusukan yang ada di suatu bar. Di tempat itu, mereka menemukan sebuah tato berbentuk ular pada korban, yaitu sebuah simbol yang menandakan bahwa korban adalah anggota dari geng Venom. Berdasarkan petunjuk yang mereka miliki, Masugdo dan timnya yang terdiri dari 3 orang memutuskan untuk mendatangi markas geng Venom. Sementara itu, di markasnya, pemimpin mereka yang bernama Ah Sung Tai sedang menyendiri dan membaca buku. Di saat yang sama, dia sudah mempersiapkan anggota gengnya untuk melakukan aksi balas dendam terhadap geng Isu yang telah membunuh satu dari anggota mereka. Namun, tepat sebelum mereka berangkat untuk melancarkan serangan, Masugdo datang dan berusaha meredam situasi. Dia meminta geng Venom untuk tidak jadi melakukan aksi mereka. Namun salah satu gangster itu justru malah meremehkan polisi paling barbar ini. Seketika, dia pun malah terkapar kena tamparan dari Masugdo. 야, 그 연장들 다 내려놔. 내려놔, 새끼들아. Mendengar keributan yang terjadi, Ah Sung Tai muncul dan memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke dalam. Dia lalu berbicara dengan Masugdo bahwa berdasarkan informasi dari anggota-anggotanya, pelaku pembunuhan anggota geng mereka kemungkinan besar berasal dari geng Isu. Ah Sung Tai pun meminta bantuannya untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah mendapatkan informasi itu, Masugdo dan timnya langsung menuju salah satu markas geng Isu, yaitu di sebuah bar dan tempat perjudian. Saat mereka tiba, Masugdo langsung melihat seorang pria yang tampak mencurigakan. Namun, begitu pria itu menyadari kehadirannya, dia langsung berlari masuk ke dalam sebuah ruangan yang penuh dengan gangster. Tanpa rasa takut, Masugdo langsung menghajar para gangster itu satu persatu. 야, 왜? 니는 뭐야, 이씨. 확 다 죽여버리기 전에. Namun saat terjadi pergelutan, pria mencurigakan itu justru malah berhasil kabur. Kemudian Masugdo berlari mengejar pria itu hingga akhirnya dia berhasil menangkap si pria. Namun secara tiba-tiba, pria itu mengeluarkan pisau dan menodongkannya ke arahnya. Bukannya takut, Masugdo malah dengan tenang meminta pria itu untuk memasukkan pisau tersebut ke dalam plastik. Akan tetapi pria itu tidak nurut dan akibatnya dia pun kena tampar Masugdo hingga pingsan. Scene pun berpindah di sebuah tempat yang dipenuhi oleh tumpukan sampah. Terlihat tampak 3 gangster Cina yang baru saja tiba di Korea. Bos mereka yang bernama Jang Chen memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan orang yang mereka culik dan sembunyikan di bagasi mobil. Tujuan kedatangan mereka ke Korea adalah untuk menagih hutang dari orang yang mereka culik, yang ternyata adalah anggota geng Venom. Mereka pun menyiksa orang itu hingga memotong salah satu jarinya. Selanjutnya, Jang Chen pun menghubungi atasan geng Venom. Namun ketika tidak ada jawaban, Jang Chen langsung memerintahkan anak buahnya untuk melanjutkan menyiksanya.
Sementara itu, Masukdo merasa sangat kesal dengan orang yang baru saja dia tangkap karena tidak mau membuka mulut mengenai kasus penusukan yang terjadi. Oleh sebab itu, Masukdo membawanya ke pojok ruangan dan memberikan pelajaran pada pria itu. Tak lama datanglah seorang kapten pasukan yang bernama Jeon. Dia merasa kesal karena aktivitas gangster yang setiap hari justru makin meresahkan. Dan Masukdo pun juga kena semprot karena melihat timnya yang terlalu lambat mengatasi masalah ini. Setelah kejadian itu, Masukdo dan seorang anak buahnya bergerak menuju markas geng Isu. Sesampainya di sana, seorang anggota geng langsung menghadang mereka. Namun Masukdo dengan sigap membanting anggota itu dan membuat semua orang di ruangan itu merasa ketakutan. Masukdo kemudian memasuki ruangan yang tampaknya kosong. Namun dia yakin bahwa pemimpin geng Isu pasti berada di sana. Tanpa ragu, dia pun duduk dan memukul meja dengan keras. Tak lama, dari bawah meja muncullah seorang pemimpin gangster Isu yang bernama Yiso. Yiso kemudian dipertemukan dengan pemimpin dari geng Venom. Dalam pertemuan itu, menawarkan keadaan damai antara kedua belah pihak. Dia meminta kedua belah pihak untuk segera mengakhiri konflik dan bentrokan antara geng mereka. Meski awalnya mereka keberatan, namun karena melihat Masukdo yang mengerikan, mereka pun sepakat untuk berdamai dan menjadi keluarga. Setelah semua orang pergi, HP Asungtai berdering. Ternyata dia mendapatkan telepon dari anak buahnya yang sedang disiksa oleh gangster Cina. Karena ternyata dia gagal membayar hutang tepat waktu. Mendengar situasi itu, Asungtai dan anak buahnya langsung bergegas menuju lokasi kejadian. Begitu tiba di tempat kejadian, Asungtai syok saat melihat anak buahnya dalam kondisi babak belur. Jang Chen menjelaskan bahwa anak buah Sungtai harus menanggung konsekuensi karena gagal melunasi hutangnya tepat waktu. 누구야 부정이지. 갚는 날이 석 달이나 밀렸어. 얘기나 내라. 조용히 해라 이 쪽팔리기. Sungtai yang tidak bisa menerima perlakuan ini langsung menantang Jang Chen. Namun karena Jang Chen adalah gangster yang psikopat, Sungtai pun malah terkena tusukan berkali-kali hingga akhirnya Sungtai pun meninggal. Karena kejadian inilah membuat geng Jang Chen mendominasi geng Venom. Karena telah berhasil menghabisi bosnya dan mempertegas posisi Jang Chen sebagai gangster yang terkuat. Di tempat lain, Masukdo menerima undangan dari Bos Huang untuk datang ke tempat karaoke miliknya. Bos Huang bermaksud untuk menyogok Masukdo supaya bisnisnya bisa berjalan lancar dan aman dari para gangster. Setelah itu, Bos Huang membuka banyak minuman surga dan menawarkan kepada Masukdo. Awalnya Masukdo menolak tawaran minuman dari Bos Huang karena dia ingin menjaga kesuciannya. Namun begitu para LC masuk ke ruangan, Masukdo pun tidak mampu menahan godaan. 시간이 되게 빠르네. 아니 남자가 술에 취하면 안 되지 이 까짓거. Dia pun memutuskan untuk langsung party-party hingga menjadi mabuk. Keadaan pun mendadak menjadi panik saat salah satu LC memberitahu Masukdo bahwa polisi sedang menggerebek tempat karaoke itu. Karena tak ingin para polisi melihatnya sedang mabuk, dia pun berusaha secepatnya untuk melarikan diri dengan diam-diam. Namun saat dia berjalan keluar, salah satu anggota tim Masukdo secara tidak terduga muncul dan menyapanya. 야 임마, 너 빨리빨리 좀 다녀 임마. Di sana dia pun terpaksa berpura-pura juga sedang melakukan pemeriksaan. Ternyata di tempat itu telah terjadi aksi yang sangat sadis yang dilakukan oleh geng Jang Chen yang merusak tempat itu, dan mereka juga menyiksa dan memotong tangan manajer karaoke. Setelah mengetahui situasi itu, Bos Huang merasa tidak terima. Dia pun berniat memburu Jang Chen dan kelompoknya sebagai bentuk balas dendam. Meski demikian, Masukdo segera menenangkannya dan tidak perlu untuk ikut campur. Masalah ini akan segera diselesaikan dengan kepolisian. Dari sinilah proses penyelidikan pun dimulai. Polisi memeriksa rekaman CCTV dan tempat karaoke itu. Dari hasil pemeriksaan, akhirnya Jang Chen dan dua rekannya berhasil diidentifikasi sebagai pelaku. Namun dari hasil rekaman juga terlihat Masukdo yang sebelum kejadian sudah berada di tempat itu. Ya, ketahuan juga ya. 이거 뭐야? 이거 너 아니야? 햄이 와 있습니까? 아이 뭐가 나야 아니구만. 뭐가 아니야 임마 딱 봐도 넌데.
저 사람 누구지? 야이 Di sisi lain, tampak Masukdo sedang berbicara dengan Yisu. Dia pun mempertanyakan mengenai hubungan Yisu dengan gangster asal Cina, si Jiang Chen yang baru-baru ini menimbulkan kekacauan. Yisu membantah bahwa dia tidak mengetahui apapun tentang Jiang Chen dan kelompoknya. Di tengah obrolan mereka, sebuah mobil pun tiba dan membawa Masukdo pergi. Ketika berada di dalam mobil, dua orang informan pun masuk dan memberikan informasi penting, yaitu ketua geng Venom yaitu Sung Tai telah terbunuh oleh anggota kelompok Jiang Chen. Dan saat ini, geng Venom berada di bawah kendali gangster asal Cina. Tiba-tiba Masukdo mendapatkan panggilan telepon penting dari salah satu rekan kerjanya yang memberitahu bahwa telah ditemukan beberapa bagian tubuh manusia yang sudah dipotong dan dibuang di tempat sampah. Dan lebih mengerikan lagi, potongan tubuh itu ternyata adalah milik Sung Tai, yaitu si pemimpin geng Venom. Melihat kejamnya Jiang Chen ini, Masukdo pun emosi dan ingin segera menangkapnya. Sementara itu, Jiang Chen dan Kim sedang mengobrol di sebuah bar. Mereka membahas masalah bisnis mereka. Mereka juga bicara tentang ancaman dari geng Isu yang juga bergerak di bisnis perjudian. Kim mengatakan bahwa mereka perlu waspada terhadap geng satu ini. Tak ingin bisnis mereka disaingi, Jiang Chen mengambil tindakan untuk mendatangi salah satu tempat bisnis perjudian milik geng Isu. Sesampainya di sana, Jiang Chen dan anak buahnya langsung mulai membuat keributan. Keadaan ini akhirnya memaksa pengelola perjudian untuk keluar dan menghadapi Jiang Chen serta anak buahnya. Namun sayangnya, ia hanya melawan anak buah Jiang Chen dan dia pun dibuat babak belur. Yisu yang baru saja menerima informasi tempat judinya diserang, memutuskan untuk pergi ditemani para anak buahnya. Setibanya di tempat perjudian, Yisu disambut oleh Kim yang juga memberitahunya bahwa Jiang Chen telah menunggunya di dalam. Yisu kemudian masuk sendirian ke dalam tempat judi itu berhadapan langsung dengan Jiang Chen. Jiang Chen tanpa banyak bicara langsung menuntut Yisu menyerahkan tempat judi itu kepadanya. Jadi mereka ini rebutan, gengs. 내가 그거는 아이가 드릴게. 여기는 우리한테 넘기라. 이게 정신 나간 소리 하고 자빠졌네. Pada saat yang sama, pengelola tempat judi yang sudah terluka parah malah mendapatkan tendangan dari anak buah Jiang Chen. Melihat hal ini memicu kemarahan Yisu saat itu juga dan dia pun langsung mencabut pisaunya. Namun langsung dihentikan oleh Jiang Chen yang mengancam bahwa jika Yisu berani mencabut pisaunya, dia justru akan mati. Yisu merasa tidak berdaya, dia pun memutuskan untuk menyerahkan tempat itu dan meninggalkan tempat itu demi keamanan para anak buahnya. Cerita berlanjut dengan geng Venom yang kini berada di bawah kendali Jiang Chen yang mengubah namanya menjadi geng Naga Hitam. Mereka menjadi semakin brutal dan tidak kenal ampun. Pada suatu hari, geng Naga Hitam mendatangi satu tempat hiburan yang menolak untuk memberikan mereka uang keamanan. Tanpa basa-basi, mereka langsung menggunakan kekerasan dan menyerang para pengelola tempat hiburan secara brutal. Kim kemudian bertemu dengan Jiang Chen di sebuah bar yang dikelola oleh istrinya. Di sana Jiang Chen memberikan sejumlah uang yang merupakan bayaran atas kerjanya dengan Jiang Chen. Setelah mendapatkan bayaran, Kim memutuskan untuk pulang. Dia lalu berpamitan kepada istrinya dan memberitahukan bahwa dia akan pulang. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengingatkan istrinya untuk segera menutup bar dan pulang setelahnya. Namun saat istrinya bersiap untuk menutup bar, Jiang Chen yang masih berada di sana meminta si istri Kim untuk melayaninya. Karena istri Kim menolak, Jiang Chen menjadi marah dan memaksa. Hingga akhirnya istri Kim terpaksa menurut dan melayani Jiang Chen semalaman suntuk. 장사하려면 성깔 부리면 안 되지. 응? 내가 알 테니까 나. Di luar dugaan, ternyata Kim belum pulang dan mengetahui apa yang terjadi pada istrinya. Melihat istrinya diperkaus oleh Jiang Chen, membuatnya sangat marah dan merencanakan akan membunuhnya. Adegan pun berpindah ke sebuah tempat pemandian air panas, di mana Masukdo sedang menerima telepon dari para informannya. Dia diberitahu bahwa Jiang Chen dan dua rekan lainnya adalah penyeludup dari Cina yang telah membentuk geng baru di Korea yang dikenal sebagai geng Naga Hitam. Malam itu, Masukdo dan ketiga anak buahnya melanjutkan makan malam di sebuah kedai pinggir jalan.
Jang Chen dan kedua rekannya tiba-tiba muncul di tempat yang sama. Melihat kehadiran mereka, Mas Sugdo mulai memikirkan rencana untuk menangkap mereka. Namun Jang Chen juga melihat sikap Mas Sugdo yang mencurigakan. Dia pun segera pergi ke toilet. Mas Sugdo kemudian memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengikuti Jang Chen ke toilet. Sementara dia dan anak buah lainnya bersiap jika Jang Chen mencoba kabur. Tidak lama setelah itu terdengar suara teriakan dari anak buah Mas Sugdo yang ternyata disiram minyak panas oleh Jang Chen. Keadaan pun seketika berubah kacau dan di tengah kekacauan itu Jang Chen dan dua temannya berhasil melarikan diri. Mas Sugdo dan anak buahnya pun melakukan pengejaran, namun mereka justru terlambat. Keberadaan Jang Chen sudah tidak terlihat lagi. Di tempat lain, Kim tampak sedang bertengkar dengan istrinya. Dia sangat marah karena istrinya telah rela bermantap-mantap dengan Jang Chen beberapa hari lalu. Namun, suara ketukan pintu menghentikan pertengkaran mereka dan saat Kim membuka pintu, dia pun disambut dengan tamparan keras yang membuatnya terpental dari tangga. Mereka ternyata adalah anak buah Bos Hwang yang langsung membawa Kim ke markas mereka. Di tempat itu, Bos Hwang menginterogasi Kim dan menanyakan di mana Jang Chen bersembunyi. Namun Kim selalu menjawab bahkan dia tidak tahu apapun tentang Jang Chen. Kemudian Kim memohon kepada Bos Hwang untuk melepaskan dirinya dan memberikan kesempatan untuk membunuh Jang Chen dengan tangannya sendiri. Pada keesokan harinya, di rumah sakit, Mas Sugdo beserta dua anak buahnya datang untuk menjenguk Hong Suk. Dia adalah anggota tim mereka yang menjadi korban siraman minyak panas beberapa waktu yang lalu. Di kesempatan itu, Hong Suk ingin berbicara dengan Mas Sugdo mengenai suatu masalah. Ternyata, Hong Suk bermaksud untuk mengundurkan diri dari tim kejahatan berat. Dia merasa khawatir dan menganggap jika tim ini sangat beresiko. Mas Sugdo sebagai kepala tim bisa memahami alasan Hong Suk dan akhirnya menyetujui permintaan pengunduran diri darinya. Di malam yang sama, Mas Sugdo tampak sedang makan seorang diri di sebuah warung. Tak berapa lama, dia mendapat telepon dari anak buahnya yang sedang mengawasi geng naga hitam. Anak buahnya melaporkan bahwa ia tidak menemukan adanya pergerakan yang mencurigakan dari geng naga hitam. Setelah itu, Mas Sugdo memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi geng Isu dan selalu memberikan update informasi kepadanya. Lalu kita kembali ke tempat judi yang telah dikuasai oleh geng naga hitam. Situasi yang tadinya tenang tiba-tiba dikejutkan oleh serangan mendadak. Serangan itu adalah aksi balasan dari geng Isu yang belum terima jika bisnis mereka telah diambil alih. Pagi berikutnya, geng Isu mempersiapkan untuk melancarkan serangan lain. Mereka telah mengetahui bahwa ada dua orang dari anak buah Jang Chen yang masih berada di tempat perjudian. Dan mereka pun akan menargetkan keduanya. Namun, semua rencana itu ternyata diketahui oleh anak buah Mas Sugdo yang sejak tadi telah memantau aktivitas mereka. Dan tanpa berlama-lama, dia pun segera mengabarkan kepada Mas Sugdo. Saat geng Isu menyerang mereka, anak buah Jang Chen yang telah terkepung tak memiliki pilihan lain selain menghadapi geng Isu. Dan ini langsung membuat pertempuran sengit pun terjadi. Di tengah-tengah pertempuran itu, Mas Sugdo muncul dengan anggotanya. Dia menghentikan semua perkelahian dan memerintahkan semua orang untuk berhenti. Kemudian dia menyuruh Yisu dan anak buahnya untuk meninggalkan tempat itu. Tanpa banyak berpikir, Yisu dan anak buahnya menyetujui dan mengikuti instruksi Mas Sugdo. Lalu dia pun juga menyuruh anak buah Jang Chen untuk menyerahkan diri. Namun sayangnya mereka malah memilih untuk melawan, yang berujung pada perkelahian dengan Mas Sugdo. Anak buah Jang Chen yang belum mengetahui betapa mengerikannya Mas Sugdo langsung kalah dengan mudahnya. Namun salah satu anak buah Jang Chen berhasil meloloskan diri dari pertempuran itu. Dia pun segera menghubungi Jang Chen dan memberitahu bahwa temannya sudah berada di tangan polisi setelah konfrontasi dengan geng Isu. Anak buah Jang Chen yang tertangkap pun langsung dibawa ke kantor polisi. Dia pun diinterogasi tentang di mana sih keberadaan Jang Chen ini. Namun, alih-alih memberikan informasi, dia malah bersikap songong dan mengejek Mas Sugdo.
Hal ini membuat Masukdo langsung memukulnya hingga jatuh terkapar. Keesokan harinya, Yisu mengadakan pesta perayaan ulang tahun untuk ibunya. Acara itu dihadiri oleh banyak tamu termasuk para anak buah Yisu. Namun tiba-tiba saat pesta sedang berlangsung, seseorang yang tak diundang muncul dan menyemprot seluruh ruangan dengan pemadam api. Hal ini membuat para tamu pun berhamburan meninggalkan pesta. Orang itu ternyata adalah Jang Chen. Dia ingin membalas dendam atas penangkapan rekannya. Kemudian duel sengit antara Jang Chen dan Yisu pun segera terjadi. Sayangnya, Yisu tidak mampu mengatasi keganasan dari Jang Chen, dan akhirnya Yisu pun tewas ditusuk olehnya. Peristiwa itu akhirnya menarik perhatian media dan diangkat di televisi. Kapten John yang melihat berita itu kemudian memarahi semua anak buahnya karena dia juga menerima teguran dari atasannya. Tidak lama kemudian, Kapten John dan Masukdo dipanggil ke pusat komando polisi. Di sana mereka diberitahu bahwa kepala polisi bermaksud menyerahkan kasus ini ke departemen lain. Namun, Masukdo yang yakin dengan kemampuannya mencoba meyakinkan kepala polisi bahwa mereka sudah memiliki rencana untuk melumpuhkan para gangster. Dia berjanji akan menangkap para gangster yang jumlahnya mencapai puluhan. Mendengar jumlah gangster yang cukup besar, kepala polisi itu pun berpikir ulang. Akhirnya, kepala polisi memberikan kesempatan selama 10 hari kepada Masukdo dan timnya. Dia juga memastikan para gangster itu untuk ditangkap. Di lokasi yang berbeda, Jang Chen mendapatkan tawaran kerja dari 2 mafia kaya yang ingin menyewanya untuk membunuh bos Wang dan mengambil alih bisnisnya. Tanpa pikir panjang, Jang Chen menyetujui tawaran itu. Namun, di tengah pembicaraan itu, mereka tiba-tiba diserang oleh anak buah bos Huang. Dan serangan ini ternyata sudah direncanakan oleh Kim yang telah membocorkan posisi Jang Chen. Namun saat terjadi penyerangan, Jang Chen berhasil menghindari serangan itu dengan melompat dari jendela. Dia pun akhirnya kabur dengan menggunakan mobil bersama dengan Kim dan anak buahnya. Saat di perjalanan, melihat kesempatan untuk menghabisi Jang Chen, Kim secara tiba-tiba mengeluarkan pisau dan mencoba menikamnya. Akan tetapi, upaya Kim ini justru gagal dan malah membuatnya menemui ajalnya. Mendengar informasi tentang serangan itu, Masukdo segera bertemu dengan bos Wang. Dia meminta bos Wang untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Menyadari situasinya, bos Wang mengirim 3 anak buahnya ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan aksi serangan itu. Sebelum pergi, Masukdo memberikan rompi anti tusuk kepada bos Wang untuk berjaga-jaga jika ada serangan balasan. Tak lama kemudian, Hong Suk mengunjungi Masukdo dan memberinya berita penting. Kasus yang dia tangani akan segera dipindahkan ke unit lain. Sementara anak buah Jang Chen yang telah ditahan akan dipindahkan ke petugas polisi Cina yang baru saja datang dan akan dihukum mati di sana. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi Masukdo karena jika anak buah itu dipindahkan ke Cina, keberadaan Jang Chen akan makin sulit dilacak. Keesokan harinya, 2 polisi dari Cina datang untuk membawa anak buah Jang Chen. Sebelum dibawa, Masukdo menawarkan pilihan kepada gangster itu. Jika dia mau mengungkapkan kebenaran Jang Chen setelah beberapa bulan, dia akan dibebaskan dan tidak mendapatkan hukuman mati. Namun, anak buah itu hanya bisa terdiam. Gangster itu kemudian dibawa dan menuju ke bandara. Namun, dalam perjalanan salah satu polisi Cina ternyata menjatuhkan sebungkus kecil narkoboy. Teman polisinya pun segera mengambilnya dan memberikan peringatan agar dia lebih berhati-hati. Keduanya sepertinya sedang membahas kesulitan dalam mendistribusikan narkoboy ini ke Korea. Melihat kesempatan untuk kabur, anak buah Jang Chen menawarkan dirinya untuk membantu mengedarkan narkoboy itu di Korea. Begitu tiba di bandara, kedua polisi dari Cina itu membebaskannya dan memberikan nomor telepon untuk dihubungi jika barangnya sudah siap. Namun ternyata ini adalah bagian dari strategi untuk memancing Jang Chen keluar dari persembunyian. Dan para polisi itu ternyata adalah informan Masukdo yang menyamar. Anak buah Jang Chen itu pun kembali ke tempat persembunyiannya dan memberitahu kepada bosnya bahwa dia telah dibebaskan dari polisi Cina. Dan dia pun akan bekerja sama dengan mereka untuk mengedarkan narkoboy itu.
Namun Jang Chen tidak langsung yakin dengan apa yang dikatakan oleh anak buahnya. Dan tentu saja membuat ketegangan di antara mereka. 그걸 나보고 지금 믿으라고? 양태야, 도끼 꺼내라. Saat anak buahnya memperlihatkan narkoboy yang diberikan oleh petugas, Jang Chen akhirnya percaya pada apa yang dikatakan anak buahnya. Setelah Jang Chen percaya, mereka pun segera menghubungi pihak polisi Cina. Dan mereka pun akhirnya ketemuan di sebuah bar. Mendengar informasi itu, Ma Suk-do bersama timnya dibantu oleh polisi dari unit lain sudah bersiap untuk menangkap geng itu. Jang Chen dan para anak buahnya tampak bergerak menuju ke tempat yang telah disetujui untuk ketemuan. Sementara itu, dua informan yang dalam penyamaran sudah siap menunggu kedatangan mereka di sebuah ruangan. Sementara itu, Ma Suk-do dan timnya telah bersiap di ruangan yang terpisah. Dan saat para gangster itu masuk ke dalam ruangan, dengan cepat Ma Suk-do berhasil menangkap mereka semua. Namun, keberadaan Jang Chen sendiri tidak ada di sana. Ternyata Jang Chen dan beberapa bawahannya pergi ke tempat karaoke milik Bos Wang dengan tujuan untuk membalas dendam atas serangan yang dilakukan Bos Wang sebelumnya. Setelah menyadari kehadiran Jang Chen, Bos Wang pun langsung melarikan diri ke kantor polisi di mana Ma Suk-do bertugas. Namun saat hampir sampai di kantor polisi, Bos Wang pun tertangkap oleh Jang Chen yang langsung menusuknya. Beruntunglah ada seorang polisi yang melihat kejadian ini, sehingga Jang Chen memutuskan untuk melarikan diri. Di tempat terpisah, Hong Suk yang melihat peristiwa itu mencoba mengejar Jang Chen dan menghubungi Ma Suk-do. 형님, 장첸 찾았습니다. 너 어떻게? 여기 가리봉 남부장원이요. Dia mengejarnya dan kini berada di tempat Jang Chen bersembunyi. Setelah menerima informasi ini, Ma Suk-do pun segera menuju ke lokasi untuk membantu Hong Suk. Di tempat persembunyian itu, Hong Suk berupaya mencegah Jang Chen yang mencoba melarikan diri dengan mobil. Karena merasa terancam, Jang Chen pun berusaha menabrak Hong Suk menggunakan mobilnya. Beruntunglah Ma Suk-do datang tepat waktu dan berhasil menghentikan mobil Jang Chen sehingga Hong Suk berhasil terselamatkan. Kemudian setelah itu, pertarungan pun terjadi antara Ma Suk-do dan anak buah Jang Chen. Meski pertarungan awalnya sengit, anak buah Jang Chen pun langsung dibuat terkapar tak berdaya. Melihat betapa kuatnya Ma Suk-do, Jang Chen pun terpaksa melarikan diri ke tempat yang biasa dikunjungi Ma Suk-do, yaitu sebuah kedai milik seorang kakek tua dan seorang anak kecil. Jang Chen lalu menelpon ke kelompok mafia yang memperkerjakannya beberapa waktu yang lalu. Dia meminta untuk memberikan uang dan juga mengantar dirinya ke bandara. Namun, secara kebetulan Jang Chen menemukan sebuah buku yang berisi foto-foto anak buahnya yang telah ditangkap. Hal ini membuatnya menyadari bahwa pemilik kedai ternyata telah bekerja sama dengan polisi. Lalu, Jang Chen pun membunuh si kakek tua dan anak kecil pemilik kedai itu. Saat Ma Suk-do tiba di kedai, dia menemukan kakek dan si bocah dalam kondisi kritis. Beruntungnya mereka masih hidup. Ma Suk-do pun segera menelpon ambulan dan mereka segera dilarikan ke rumah sakit. Sebelum diangkut ke rumah sakit, bocah itu memberitahu Ma Suk-do tentang rencana Jang Chen yang akan terbang melarikan diri ke Cina. Sementara itu, Jang Chen yang telah tiba di bandara, dia memilih untuk mencuci wajahnya dan mengganti pakaian di toilet. Namun saat keluar, dia sangat terkejut melihat Ma Suk-do sudah menunggunya. Di sini Jang Chen meremehkan Ma Suk-do karena hanya sendirian. Dia pun langsung menyerangnya dengan brutal. Pertempuran sengit antara mereka pun kini terjadi. Hingga akhirnya Ma Suk-do berhasil mengalahkan Jang Chen serta mematahkan tangannya. Ma Suk-do kemudian memborgol Jang Chen yang telah kalah dan dia justru malah menjerit-jerit seperti anak kecil. Ma Suk-do yang merasa terganggu akhirnya memberikan pukulan mautnya. Tes. Tidak lama setelah itu Kapten John datang dan harus mengurus pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang terjadi di toilet. Di akhir film diketahui bahwa tim kejahatan berat berhasil menangkap 30 orang gangster dan ini merupakan sebuah prestasi di kepolisian Korea. Untuk merayakan keberhasilan ini, Ma Suk-do mengajak anggota timnya untuk merayakannya dengan makan bersama. Makan coklat enaknya dilumat dan film pun tamat.